Rekan-rekan yang berbahagia, bertemu lagi dengan channel Wahyu Utomo, channel yang menekankan pada aspek self development ataupun pengembangan diri yang berupaya untuk meningkatkan kompetensi, kemudian kapabilitas dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk berkembang di kemudian hari. Pada momen ini saya sangat bahagia dan saya akan membahas mengenai memberi dulu, terima kemudian. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Fenomena yang ada di dalam kehidupan ini seringkali kita lihat. Jadi orang-orang lebih nyaman sekali ketika dia mendapatkan ataupun tangan di bawah. Jadi ketika menerima rasanya sangat senang, sangat bahagia, dan terkadang lebih mengedepankan bagaimana bisa menerima atau mendapatkan lebih banyak. Tetapi esensi dari hidup itu adalah ketika kita bisa mampu bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, artinya kita telah memberikan sesuatu. Maka ketika ada konsep memberi dan menerima, sebenarnya sebelum kita menerima sesuatu harusnya kita mampu untuk memberi dulu. Memberi ini artinya bisa kita lakukan dalam banyak hal. Contohnya, kalau kita tidak memiliki materi ataupun finansial, kita bisa memberikan secara tenaga. Misalnya ada pembangunan rumah ataupun ada kegiatan-kegiatan sosial, kerja bakti, itu kita bisa memberikan tenaga kita untuk membantu atau memberikan segala macam hal-hal yang bisa kita utamakan yang di dalam kehidupan itu, yaitu adalah tenaga. Yang kedua, memberi itu pun kita bisa lakukan dengan uang. Kalau kita punya rezeki yang berlebih, jangan pernah manfaatkan uang itu dengan sia-sia. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita berdana, berderma, bersedekah, itu akan lebih memberikan kebahagiaan di dalam diri kita. Dan uang itu kalau kita memberi, ya nanti kita juga akan menerima. Yang ketiga pun kita bisa memberi dalam hal yang sangat kecil. Contohnya adalah senyum. Senyum itu meskipun kelihatannya sangat-sangat sepele, tetapi kalau kita gunakan, sering kita lakukan, itu akan memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari hal-hal yang terkecil itu pun kita bisa lakukan dengan memberi. Dan salah satu contoh yang saya lakukan adalah meskipun baru, awalnya saya sangat takut dengan jarum, tetapi dengan adanya kebiasaan ini menyebabkan saya mulai terbiasa, yaitu adalah berdonor darah. Berdonor darah ini merupakan salah satu sikap baik yang sangat-sangat besar manfaatnya. Orang yang paling baik itu justru orang yang bisa memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Maka kalau kita memberikan kehidupan kepada orang lain, hal baik, pahala, berkah yang besar juga akan kita dapatkan. Maka ketika kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, bisa membantu orang lain dari yang menderita kemudian bisa bahagia, ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap diri kita. Kemudian konsepsi menerima ini pun seharusnya mulai kita latih untuk bisa tulus. Artinya kalau kita mendapatkan sesuatu sekecil apapun, cobalah untuk bersyukur, cobalah untuk bisa menerima dengan baik. Apalagi kalau kita bisa menerima, kemudian kita bisa membagi-bagikan apa yang kita terima, itu akan sangat-sangat baik. Ibarat lilin, kita sebagai lilin, kemudian kita dinyalakan apinya, kita sebagai lilin bisa hidup, kemudian api yang kita miliki kita bagi dengan lilin-lilin yang lain, otomatis terang itu, kemudian cahaya yang lebih besar akan bisa didapatkan oleh banyak orang. Itulah yang menyebabkan kita itu bermakna ketika kita bisa memberi. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Karena kalau kita memberi dengan berbagai macam alasan, salah satunya saya mau memberi kalau kamu nanti bisa memberi saya ataupun ada hubungan timbal balik, itu nilai memberinya akan rendah. Tetapi kalau kita memberi, ya sudah, los saja. Ini ada salah satu contoh yang saya temukan, memang agak aneh, agak jorok, tetapi saya pikir ini sangat-sangat relevan untuk kita cermati. Jadi kalau kita misalnya makan
makan, kita menerima terus makan tanpa kita mengeluarkan, ya kita makan lagi tidak enak. Maka kalau kita makan kemudian perut kita ini penuh, ya sebaiknya kita keluarkan. Itulah konsepsi, kita tidak boleh hanya menerima, tetapi harus memberi dan juga melepas, agar nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi. Artinya sikap memberi itu harusnya menjadi habit, tidak perlu banyak tetapi nilai ketulusan, dan jadilah solusi bagi berbagai macam persoalan. Kalau memberi itu jangan pernah menilai, aduh saya bisanya hanya segini. Ingat ya, ketika ada tetesan air hujan yang menetesi satu tetes demi tetes di batu yang besar, lama-kelamaan itu akan pecah. Nah, itu sama saja dengan hal yang baik. Hal yang baik itu kecil apapun itu akan memberikan kekuatan yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan kita. Tetesan air hujan pun akan memenuhi tempayan meskipun hanya tetes, kemudian tetes demi tetes yang masuk ke dalam tempayan itu. Ingat, hal yang baik meskipun sedikit itu harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dan jangan pernah mengharapkan imbalan yang berlebih, karena secara otomatis hukum alam ketika kita melakukan give, nanti kita juga akan mendapatkan sesuatu lagi. Kita melakukan give, tentu kita akan mendapatkan accept lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita menjadi pribadi yang mau untuk memberi, meskipun hanya kecil, tetapi dengan terbiasa untuk memberi, kita akan jauh memberikan makna dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian share. Silakan komen di bawah, kira-kira ingin membahas tentang apa, ataupun ada masukan materi apapun, silakan bisa tulis di kolom komen. Nanti ketika ada video selanjutnya saya akan membahas jauh lebih mendetail. Kemudian jangan lupa untuk mensubscribe, tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk memberikan materi-materi, memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang saya yakin akan memberikan dampak yang baik di kemudian hari. Semoga kita selalu berbahagia, dan saya selalu mendoakan semoga kita selalu berkembang dari hari ini dan hari berikutnya. Terima kasih, dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik.